Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bandara Bawa Pisang buat dibagi ke keluarga. Untuk Anda selamat datang sekali lagi kita berjumpa. Alhamdulillah akhirnya sekarang kita lengkap si tertanda tanya yang kemarin saya bahas. Awal-awal akhirnya datang juga. Selamat datang Mas Achilles atau gimana ini mau dipanggilnya? Oh, bebas mau panggil Kiles, mau panggil Aci, mau Aci, panggil Aci. mau panggil apapun terserah, bebas aja, Oke, santai. oke. Otai, Ya, otai ya. Ya, sesuai namanya ya, sesuai nama obrolan ini, Oke, santai oke. aja. Nah, itu apa? Alhamdulillah ini sekarang kita udah ada platform yang dalam tanda kutip lebih menarik gitu daripada kemarin Google Meet. Sekarang juga kita punya ikonnya masing-masing. Alhamdulillah terima kasih kepada Mbak Ahem. Mbak Ahem, terima kasih ya. Halo, Terima kasih. Enggak terima kasih untuk silakan silakan. Mas gimana? Gimana Mbak? Tidak apa-apa. Ya ampun, pikiran iya. apa? Dari Mendel ada yang ingin Apa tuh? diucapkan untuk episode kedua ini? Selamat datang semuanya. Selamat menikmati podcast ini. Makin Udah, gaji, makin gaji. one liner, two liner saja cukup dari saya. Karena ya, kita akan membahas banyak. Jadi ya, saya tidak ingin menghabiskan waktu untuk pembukaan. Iya enggak? Barangkali gitu tuh. Itu orang Indonesia tuh ada basa-basinya gitu loh. Itu yang membuat kita jadi itu. Ya, Jadi oke, silakan. kenal sopan gitu loh. Masalahnya Kalau kamu kesopanan itu maksa bukan juga dari ya udah basa-basi. Basa-basi ini maaf loh, Kebanyakan bukan makasih baru soalnya. awal sudah cari masalah, cuman ya sok maksud sok 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 maksud saya sok kalau cari misalnya masalah. Ayo ayo. misalnya basa-basi itu hanya untuk basa-basi ya bukan sopan sih artinya. Maaf sekali ya. Cuman ya itu prinsip saya mungkin agak ekstrim atau apa terserah, tapi ya gitu. Ya, halo semuanya. Kita hari ini akan membahas mengenai Dedeng. Deng. apa? Lo ada yang nyebut gak? Lah, siapa yang katanya mau mimpin, siapa yang katanya mau ngomong coba. Siapa di sini yang paling ya udah. Kayak saya sudah ditunjuk jadi pemimpin ya rupanya ya jadi ya udah. Pemimpin diskusi Oke. moderator kan. Pemimpin diskusi moderator, pemimpin dapur chef kayak gitu. Maaf udah lanjut. Oke, kita nanti akan Oke. Insya Allah nanti pemimpin rumah tangga. Ya. Oke. Ketawain. Kita Pak, jadi sebenarnya kita udah ngebahas ini dari kemarin setelah podcast itu kita sempat ada briefing sebentar dan ya akhirnya kita memutuskan untuk ngebahas tentang makanan. Ya mungkin agak terdengar membosankan gitu. Makanan in general gitu. Gimana tadi Mendel? Enggak. Maksudnya hanya emphasize aja. Oh, makanan gitu. Ya, gitu. Oke, lanjut. Tim goreng gitu, kenapa sih kalian minimal gitu? Lah, emang justru itu tim Ketawain hore. aja. Justru karena saya bilang makanan itu maksudnya tim hore, bener nggak? Oke, tuh kan mulai lagi lanjut. Iya. Emang kalian udah makan dah ini jam segini? Sudah. Siapapun yang lagi denger podcast ini, saya harapkan Anda jangan telat makan. Seperti biasa, saya sering mengingatkan ke teman-teman rekan saya ini juga, makan adalah salah satu kepentingan yang sangat penting bagi manusia loh. Ingat loh, kita manusia butuh makan. Ya, kita harus butuh ATP itu, butuh oksigen itu dan sebagainya. Ya udah gitu aja. Ya, itu juga biar gak kena juga karena ya begitu. Oke, lanjut. Bagi penderita. Kurang ajar. Sehubung itu Pak, sehubung penonton udah ini makanan kira-kira kayaknya ini cocok ya sama fakultasnya kamu ya, Mas Akides. Kurang lebih ada kaitannya juga nggak sama ini apa fakultasnya kamu? Mungkin bisa kalau nggak usah kita jangan sebut ini. Kita jangan sebut. Cuman kita ya. Lumayan ada kaitannya. Ada sih. Bisa lah nanti relate ya. Ya, Sendiri bisa. Gitu. Oke, dikit-dikit bisa. Adalah ya. Iya. Sigap atau si
Jadi sering banyak makan Kucing. dong. Sebenarnya oke. Mana? Bisa saya buka dengan ini ya. Agar kita lebih clear aja gitu. Saya punya suatu prolog untuk dialog sekarang ya. Sebenarnya Ben. makanan itu sendiri adalah suatu esensi dari apapun sebenarnya. Dalam artian seperti ini. Kalian mau jurusan arkeologi pun lah kasarnya. Ataupun ekstrimnya yang jauh dari arkeologi, kalian mau biologi kuantum pun, pasti makanan itu salah satu bahasan yang tidak luput dari itu. Kalian belajar sastra, membuat sastra tentang makanan. Kalian informatika misalnya, membuat aplikasi tentang Gojek contoh. Buat apa? Beli makanan. Kalian tentang biologi apalagi? Atau kalian tentang apapun sebenarnya, pasti ada hubungan sama makanan. Anda tuh secara nggak langsung nge-spill semua yang ada di sini loh. Maksudnya apa kayak gitu? Enggak. Siapa coba? Maksudnya enggak gini. Kita bukan nge-spill, cuma maksudnya kok nge-spill? Yang nge-spill itu statement tadi loh. Bahkan itu juga belum tentu benar loh yang saya bilangin gitu loh. Ini nggak usah dipikirin audiens. Intinya gini. Intinya makanan itu kan esensial gitu, dan ini tuh kayak inti dari semuanya gitu kan. Kita harus makan dan ya. Makanya yang saya tertarik itu kira-kira dari kucing yang itu kayak the blob itu ya mulutnya sekarang ini. Menurut Anda usah dibahas. Dari perspektif Anda. Ini mahakarya sih. Mahakarya, oke. Jadi dari perspektif Anda dulu atau siapapun itu yang ingin mulai, apa itu makanan menurut Anda? Ya. Apapun yang padat terus masuk ke mulut nggak? Oke. Dalam artian itu ya oke. That's what she said. Oke, lanjut. Siapa lagi? Itu makanan buat Anda itu apa? What is food? What is food? Oke, lanjut. Oke. Ya, menurut saya sendiri, makanan itu adalah sesuatu yang mencegah Anda menjadi mah. Oke. Sangat menarik sekali. Perspektif yang sangat aplikatif. Dan berdasarkan berarti di kasus secara nggak langsung lu makan promak aja pakai nasi ya juga sama aja berarti. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini bisa jadiin serius loh tadi celutukan gitu. Oke, lanjut, Gap. Kayak gimana gitu. Terus Gap gimana itu makanan? Ayo, silahkan. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, makanan itu sesuatu yang harus saya kurangi. Kenapa? Itu sangat personal. Belakangan ini saya makan terlalu banyak. Iya. Diet berarti nih. Karena saya di kosan terus, jadinya nggak ada kegiatan lain. Jadinya saya hanya makan gitu. Ya akhirnya berat badan naik. Kalau Akhirnya foto terakhir kalian tuh, saya bisa ngeliat kalian naik badan semua deh. Ya, semoga kita bisa ideal. Ya, ini kita sama si ya karena kemarin kuliah online. Apa? Snyder? Gimana? Apa tadi Snyder apa? Apa sih? Enggak. Salah dengar. Oke, lanjut, Sob. Oh, betul. Ini bicara soal itu makanan saya jadi ingat itu dulu Mendel kita pernah ngebahas soal pisang nggak sih? Pernah. Season. Ya lanjut. Oke. Ya ini lah apa yang Anda ingin bicarakan tentang pisang? Ngebayang nggak sih misalnya kita kalau metik buah mangga gitu tuh, buah mangga atau kalau nggak mungkin durian pada suka nggak sih kalian? Saya pribadi lumayan senang sih. Enggak. Banget. Oh, menarik. Gak nggak suka. Tidak. Akhirnya durian merupakan buah eksotik yang sangat ada peristiwa yang khas cita rasanya. Tidak walaupun rasanya tapi baunya sangat oke. berlawanan dengan rasanya. Tapi gimana ya? Bayangin aja gitu buah yang kayak gitu. Biji kan baunya berlawanan. Ya sih. Itu kan bijinya kan gede-gede kayak gitu tuh ya. Ya ada harapan sedikit gitu tuh kalau namanya durian kayak gitu tuh bisa dihilangin lah bijinya gitu tuh. Dan pisang itu apa yang kita dapatkan dari buah yang
bijinya itu udah dihilangin gitu tuh. Mungkin kita masih ada pisang batu ya, yang kalau dirujak-rujak kayak gitu tuh. Sebenarnya Ya, gini, apakah pisang itu sebenarnya ada bijinya? Iya nggak? Iya, masih ada. nggak? Masih ada kan sebenarnya Ya, secara ada, konsep ya. gitu. Iya ada kan. Yang Karena Ada ya, sebenarnya ya, masih ada. iya, Yang iya. kecil banget. Nah, Iya. tapi permasalahannya gini. Silakan, siapa yang mau bahas ini? Tadi apa tadi? kucing. Kok mungkin saya ingin Tadi aku bertanya, Gimana Gap? Sorry. Gap. kalau misalnya biji dalam pisang itu fungsinya untuk apa ya? Seperti buah pada biji yang lain ya untuk bereproduksi, untuk Ya, memperbanyak. tapi emang ukuran Jadi segitu kalau udah misalnya kita ini ya, kalau masih kita masih bisa dipakai ya. Fungsinya Nanti itu. saya responnya nanti deh kalau sigap ini, sok. Nanti sekalian. Jadi kalau misalnya dulu yang pisang yang bukan pisang modern itu kan bijinya besar-besar. Nah itu berarti kalau misalnya kita tanam buah pisangnya ke tanah, apakah akan tumbuh pohon pisang? Gimana? Iya, Pak, saya dapat sih. Jadi kalau misalnya bijinya ini jelas kan ya suaranya sebelumnya? Tuh, kalau Jelas. Jadi kalau misalnya bijinya Jelas. itu kita tanam, apakah keluar tumbuh Iya, pisang jelas. kan gitu pertanyaan. Nah. Jadi sebenarnya ya, Iya. yang unik dari pisang itu pada konsepnya, pisang itu sama punya biji punya apa, tapi karena ini panjang ya kalau mau cerita sebenarnya. Karena intriknya banyak sebenarnya. Karena ya Tidak apa-apa. mungkin tahu lah, pernah dengar yang United Fruit Company gitu? Pernah dengar nggak permasalahan itu? Jadi Oh iya. pada dasarnya intinya pisang sekarang itu ya sebenarnya kan aslinya dari Asia ya. Emang aslinya OG-nya itu dari sini gitu. Makanya di sini banyak sekali. Ada pisang Ambon, ada pisang Raja, ada pisang Klutuk, ada pisang ini bla 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 banyak. Nah, tapi permasalahannya kok bisa seluruh dunia wah iya pisang banana seneng gitu. Karena ya sudah dari tahun 1500-an apa ya dibawalah sama ya maksudnya yang kolonialis itu ya ke Amerika Tengah kan, karena Amerika Tengah juga ya klimatnya mirip dan sebagainya. Singkatnya ya, ini singkat untuk oversimplify-nya ya, intinya mah pisang itu kan dikembangkan ya, gimana caranya pisang-pisang yang berbiji itu menjadi lebih tidak berbiji gitu, dan lebih besar ukurannya, bukan dalam berarti ambigu, pisang buah yang bisa dari lab ya, maksudnya gini, itu baru di-develop berbagai jenis pisang lah. Nah, singkat cerita pisang itu udah bagus ya dikembangkan, sudah menjadi produk yang manis, enak dan sebagainya. That's what she said. Dan Manis kamu. ya, salah satu industri yang sangat komoditas yang sangat penting lah gitu dulu ya. Nah, sehingga adalah ya karena melihat kesempatan gitu kan. Amerika yang baru berkembang, oh iya saya juga ingin jual pisang gitu. Singkat cerita dia ngebuat suatu perusahaan United Fruit Company di Guatemala yang pada dasarnya menjadi negara kecil gitu karena ya kalian bisa ini sendiri sih sebenarnya untuk detailnya takut kepanjangan gitu. Tapi intinya Oh iya. melalui segala perang dingin dan apa dan sebagainya ada intrik buah itu tuh jadi kena serangan hama lah gitu. Sebenarnya patogen lah. Sehingga pisang-pisang itu gak bagus. Nah semenjak saat itu dibuat satu pisang yang paten, yang enak dan tahan akan virus Panama namanya. Maksudnya Panama disease. Namanya pisang Cavendish yang kita kenal sekarang. Ya udah semenjak saat itu Dole, kalau kalian tahu perusahaan Dole, itu ya yang Cavendish selama ini cuma satu kan sebenarnya. Yang populer di seluruh dunia Cavendish. Karena itu, jadi tapi permasalahannya tidak berbiji sama sekali kan. Jadi dia memperbanyaknya itu sebenarnya dengan klon. Jadi ya pisang kan pada dasarnya dari tunasnya bisa tumbuh kan dia. Nah, yang jadi permasalahan, kalau misalnya semua pisang ini sama, nggak dikembangbiakan menjadi jenis yang baru, berarti kan nanti pisang suatu saat kalau misalnya ada kayak Panama disease lagi, kena semua dong. Gitu. Itu maksudnya permasalahannya ya, bisa dibilang agak, ya gitu. Perasaan ini ya Pak, sempat Jadi apa sih yang ini bagus gimana Gap? Gimana?
Berarti dulu pisang kalau yang masih ada bijinya ditanam itu masih tumbuh. Tumbuh. Ya kan pada dasarnya biji itu, jadi yang biji itu yang awalnya buat perbanyakan gitu. Bahkan pisang-pisang yang ini ada bijinya. Jadi kalau sekarang bukan kecil lagi, memang tidak berbiji gitu. Kalau yang terutama yang di supermarket yang Cavendish gitu ya, pisang raja, pisang apa udah nggak Oh, berbiji lagi sekarang. Nah, jadi bukan kecil sih, emang nggak berbiji sekarang mah. Jadi kayak satu pohon berbuah udah tanam, satu pohon buah tanam, kayak gitu kan sistemnya. Jadi satu pohon cuma satu tandan gitu. Ya efisien sih, cuman kalau kedepannya mikir kita pengen masih makan pisang dalam ribuan tahun, kayaknya harus kita rencanakan lagi. Ya Bukan itu nih sih ini ya, Pak. itu udah ada ini, kalau nggak salah ada kan yang namanya semacam tempat penyimpanan biji-biji di dunia nggak sih? Ada Kan ya? Yang di itu emang nggak sedia kan buat pisang? ada, cuman masalahnya Kayaknya oh ya ada. tapi Iya. kan Gimana gimana pisang Gimana Achilles tadi? ya gimana enggak. gimana? Kalau misalnya numbuhin pisang pasti nggak mesti dari bijinya doang nggak sih? Maksudnya bisa ada cara lain selain dari biji. Nah, Iya ya nggak itu sih? Pasti. secara konsep, tapi kan maksudnya misalnya gini contoh ya. Biji tuh kayak hasil kayak embrio kan manusianya gitu. Jadi kita kalau misalnya mau bayi tabung atau apa kan embrio dikembangin gitu kan ke rahim, Iya. lalu jadi bayi gitu. Pada dasarnya biji kan itu kan. Dia dari serbuk sari dan putik itu kan dia ya itulah pokoknya. Ngituin embrionya kan dalam bentuk seed ya, biji. Jadi pada dasarnya memang bisa pakai ada kultur jaringan, ada apa, tapi secara umum biji itu masih apa sih istilahnya? Masih dasarnya gitulah, masih basis kehidupannya itu biji Ya, kan. tapi sekarang kan udah kayak banyak kultur Ya, tanaman kultur gitu kan, jaringan kan. terus bisa stack, terus yang Bisa. lain-lain stack dan Tapi Hah? Pisang bisa stack? ya nggak sih enggak sih bisa nggak sih? pisang. Oh, nggak Pisang bisa. mah istilahnya pisang itu dia pakai tunas. Ya tunas. Nah, tapi gini maksudnya permasalahannya itu bukan itu, tapi kan sekarang tuh masalahnya kalau yang bisa di stack itu kan misal contoh ya jeruk, cabai bisa kan di stack kan, tapi kan dia bisa juga pakai cabai. Nah permasalahannya di stack di apa tuh maksudnya biar cepet kan sebenarnya. Contoh kita mau nanam mangga misalnya, kita mau nunggu mangga itu sampai bertahun-tahun kan, bisa 10 tahun baru berbuah gitu. Sedangkan kita misalnya mau cepet gitu, ya kita minta mangga punya orang, kita stack kan gitu. Terus kita tanam, jadi nggak sampai 10 tahun gitu nunggunya. Nah permasalahannya kalau mangga kan seenggak-enggaknya ada bijinya. Misalnya gini, Kak, misalnya ada 100 orang lah di dunia gitu kan. Dan cuman ada satu pohon mangga gitu. Nah, misalnya pohon mangga ini cuma satu jenis kan. Suatu saat kan mungkin aja ada kayak Panama disease itu kan. Nah, misalnya tanaman itu diserang oleh hama lah atau apa yang sama. Ya ada satu titik di mana habis semua gitu kan. Iya Nah, sih. sedangkan kita nggak punya cadangannya gitu. Nah, pisang ini konsepnya gini. Jadi masalahnya Iya. itu variasinya gitu loh, Gus. Jadi maksudnya variasinya itu dia nggak banyak kan. Cuman satu gitu, cuman Cavendish apa enak-enak bagus. Nah, sedangkan yang berbiji itu yang kecil ukurannya, rasanya manis, sepet kayak gitulah. Nah, pisang yang enaknya itu yang besar, yang bagus, yang cepet itu nggak berbiji gitu masalahnya. Nah, kalau misalnya sekarang mah oke gitu kan selama 100 tahun. Nah, terus ada kayak disease kayak gitu lagi. Cuman Cavendish semua. Kayak gitu yang jadi permasalahan tuh. Berarti nanti kan kena semua Cavendishnya. Kayak gitu. Sedangkan kita nggak bisa buat cadangannya, gitulah intinya. Emang nggak bisa ya kita bikin apa kayak sekarang kan kita masih ada pisang batu ya yang masih ada bijinya, iya nggak sih? Yap. Ada lagi pisang batu yang ini pakai yang masih pakai biji gitu tuh budidayanya. Ada, Tapi cuman nggak bisa nggak. tah dibikin Kita kayaknya nggak suka deh. Bukan pisang yang itu kurang jadi bikin ini kan kita kayak pisang Cavendish yang sekarang. Pisang Nah, batu tuh. itu ya jadi gini. Sebenarnya pisang-pisang Cavendish gitu ya. Ini mungkin jarang jelasin, cuman mereka pakai mutan gitu. Misal contoh bisa pakai IMS kan, atau misalnya pakai kayak sama aja buat semangka tidak berbiji itu kan pakai colchicine kan, pakai colchicine misalnya. Yang pada dasarnya ini teknis, cuman maksudnya dia itu kita kan harusnya diploid ya, mungkin si Gus tahu lah.
misalnya yang diploid, embrio itu triploid, dia jadi 4 gitu, tetraploid gitu. Jadi kayak makanya nggak berbiji gitu. Dia kayak merubah gennya kan intinya. Nah, sama aja, pisang juga kayak gitu. Nah, permasalahannya sekarang itu ya bisa kayak gitu, cuman ya apa sih istilahnya? Banyak orang yang mungkin ya kita akan bahas ini sih nanti. Cuman tahulah genome editing apa ya, transgenik apa yang mungkin orang masih agak gimana gitu. Saya sendiri ya jujur aja saya mah terbuka atas hal-hal seperti itu, cuman yang lain kayak gitu. Bisa, cuman teknologi yang diperlukannya itu beresiko gitu, mungkin bagi banyak orang ya. Kayak gitu sih, mungkin lebih ke keterbatasan apa ya? Keterbatasan akses gitulah. Karena Beda ya ya berarti ya kalau nggak kayak kan cabai itu yang terkenalnya itu yang Carolina Reaper itu ya itu kan hasil ini ya persilangan ya ya bukan genetical editing ya. bukan. Salah satu yang terkenal itu mungkin kalian juga tahu ya. Dulu pernah belajar, mungkin audiens juga tahu sebenarnya. SMA sempat dibahas kayaknya. Flavor saver tahu nggak? Tomat yang flavor saver itu. Dia tomat transgenik pertama kan. Jadi dia pada dasarnya tomat tapi bisa tahan lama gitu loh. Karena tomat kan benyek ya, tapi dia keras. Itu Nah itu tomat yang biasa kita konsumsi atau? enggak, itu kayak udah merek gitu, flavor saver, dan itu banyak diprotes itu pas dirilis aja. Padahal itu kayak salah satu yang udah dikomersialisasi yang bagus gitu. Contoh itu. Jadi memang nggak banyak sih yang terkenal hasil transgenik. Mungkin seperti itu sih. Ada yang mau nambahin nggak? Silakan aja. Ya, gimana tuh? Barangkali ada ini masukan itu soal pisang tadi. Umumnya mungkin Gimana? Agak ya. Kalau pertanyaan saya itu kenapa kok terus disuruhnya jadi kayak sepakat gitu kalau misalnya saling suka sama pisang gitu. Ini that's what pertanyaan she said. Ini pertanyaan bagus loh. Terus ini pertanyaan bagus. Simple sih jawabannya, Gap. Simple. Supply demand aja gitu. Sama aja Padahal kenapa kan pisang orang kan cuma ada di Asia aja gitu. iya Iya, itu. enggak. Berarti Itu. di benua baru lah. Enggak ini. Sebelumnya belum Nah, ada. itu intinya. Intinya tadi, jawabannya tadi benar. Karena emang ada di Asia gitu kan. Supply demand gitu. Apa kenapa? Lanjut. Gimana, Kak? Lanjut. Oh, oke. Ini sih Gimana? apa ya jujur aja saya baru tahu sekarang. Saya kira ini apa di benua baru juga gitu di Amerika Selatan itu tadinya ada pisang juga gitu tuh. Ternyata emang dibawa ya itu dari ini ya dari Asia ke sana ya. Ya, Asia Tenggara lebih tepatnya. Oh, berarti Emang India di mana? India enggak. Bukan pisang deh kayaknya. Seriusan? Teh Dilma, Ketawa sih. Twinings kopi. Nah, ini juga cerita menarik ya. Bicara Ya. tentang India tadi ya. Kita kan tahu lah apa namanya? Kalau Inggris kan senang budaya tehnya, ya nggak? Tita yang. Tapi apa yang kalian tahu tentang itu gitu? Kenapa mereka bisa senang banget sih sama teh? Gara-gara ini apa mereka nguasain itu India. Tidak sesimpel itu sebenarnya jawabannya. Kenapa? Kenapa, Gap? biar jadi elit. Ya, itu salah satu cuaca. Oke, itu jawaban yang hampir ke sana sih. Hampir mendekati. Tapi gini, sebenarnya agak bukan ironis ya. Cuman pada sebenarnya Inggris itu bukan tea drinker awalnya, tapi coffee drinker gitu. Mereka coffee enjoyer gitu. Kebayang nggak? Want some coffee gitu. Enggak. Itu apa udah Itali banget itu kalau kopi itu. Iya, want some coffee ketimbang teh itu Inggris dulu. Sebelum iya benar, di settlement di India itu kan terkenal tehnya. Dan dia tehnya ya, tapi dulu itu sebenarnya kopi gitu. Terutama di Sri Lanka ya.
Sri Lanka itu dulu kopi. Sampai sama kayak tadi, kayak Panama disease. Kayak kalau nggak salah, apa ya? Hemilia vastratis gitu atau apa. Pokoknya diserang fungi kan. Diserang fungi dan semua kopi di situ habis semua gitu. Secara harfiah. Jadi mereka nanam apa ya yang bagus gitu. Teh ya udah. Sampai sekarang dia eksportir teh kan. Ada Dilmah, ada Twinings gitu kan. Teh yang optimum dan jawaban si Achilles tadi udah benar gitu. Karena elit itu kayak image-nya kan sekarang. Karena memang itu seperti itu kan. Sama aja kayak orang yang pakai garam gitu di tahun 1600 kayaknya orang elit pasti gitu. Ah iya bener ya, di Eropa susah ya garam tuh ya. Bukan susah lagi orang sampai ngejajah. Iya sih ya. Iya. Tapi kan ada ini apa? Garam mineral nggak sih, garam batu? Beda. Maksudnya ya you're the cook, you know. Benar kan? Tetap aja gitu kan. Garam batu itu kan buat mengawetkan biasanya. Iya. Atau mungkin cita rasa itu beda gitu. Malah kalau nggak salah ya, Pak, setahu saya lebih Garam gampang batu mereka sih mendapatkan dulu. madu daripada dapetin garam ya kalau nggak salah. Makanya mereka mengawetkan makanan itu kadang-kadang malah bukan pakai garam tapi pakai madu, bro. Iya banyak. Bayangin Tadi aja gitu. si Gap nanya gimana, sorry. Garam batu sehat. Secara kandungan yodium memang tinggi Kalau banget sih. garam Ya, kandungan yodiumnya emang paling tinggi di antara garam lainnya. Iya nggak? Ini Achilles bisa ini loh elaborasi. Itu yang anak fakultas anu. Itu soal garam itu gimana tuh? Bisa jelasin dikit nggak? Soal garam. Gimana Sebenarnya garam ya kayak gitu tuh? Pernah ini nggak? Pernah dengar soal garam pink yang itu? Himalayan salt. Himalayan salt. belum pernah sih. Himalayan salt. Jadi rupanya gini, itu tuh sebenarnya itu kayak garam pada umumnya gitu. Cuma rupanya ada mineral-mineral tertentu yang ngebuat itu pigmennya itu berwarna pink gitu loh. Oh. Dan mineral itu memang bagus gitu tuh, walaupun dalam kadar yang sangat kecil gitu tuh. Jadi sebenarnya kamu pakai garam biasa aja juga sebenarnya sama aja gitu loh. Cuma karena warnanya warna pink, cantik gitu tuh ditampilin gitu, jadi akhirnya ya gitu. Di garam biasa apa aja sih? Biasanya yang kayak gitu pasti langka nggak sih? Yang namanya juga Himalayan. Salt kan. Nah ini nih, itu apa? Garam dapur NaCl ya? NaCl kan? Natrium klorida kan? Iya. Kan? Itu natrium kan kalau berdiri sendiri kan berbahaya ya. Klorida juga nggak sih? Nah, ini itu kenapa kalau mereka nyatu justru malah jadi sesuatu yang bisa dimakan gitu. Ini kalau bahas kimia bakal panjang sih saya. Jadi si Achilles aja yang bisa nyimpelin kayaknya. Maka Achilles bisa jelasin. Pokoknya sebenarnya berdiri sendiri tuh gimana ya? Kan natrium. Kalau natrium sebenarnya yang nyebabin bahaya itu dia tuh kontak sama oksigen gitu loh, oksigen atau air gitu. Kan bergabung nyampur sama senyawa lain jadinya. Kalau misalnya dibiarin terbuka gitu, kayaknya bisa dibilang bahaya. Kayaknya dia bakal nyampur. Kecuali kalau misalnya dia udah keikat sama yang klorida itu. Jadi kan jadi nggak bahaya gara-gara dia udah berikatan, jadi nggak tercampur langsung sama unsur yang ada di alam ini secara langsung gitu. Kalau klorida sih apa? Klorida. Asam. Klorida. Ya, sekarang hidrogen sama klorida menjadi salah satu asam yang sangat kuat gitu di dunia. HCl kan? HCl. Iya. Terus ya itu sebenarnya kalau saya mau jelasin gini sih, mungkin ya sesimpel nature kimia kan. Maksudnya ya inti dari kimia itu kan mempelajari tentang matter gitu kan. Bagaimana matter itu bereaksi dengan yang lain, bagaimana bereaksi dengan lingkungan, bagaimana gitu kan. Nah, itu yang menarik dari kimia sih sebenarnya kalau kita mau ngomongin sana. Dan ini ada hubungannya sama makanan loh. Jangan sangka loh ini maksudnya memasak itu secara nggak langsung kita itu ngelakuin kegiatan kimia juga itu. Iya, makanya itu sebenarnya kalau mau dibahas sampai ke sana kayak gitu. Kalian aja tubuh kalian aja tuh secara tidak langsung melakukan kegiatan kimia, reaksi kimia. Iya. Dan tadi sih mungkin untuk ngetambahin aja gitu yang tadi. Jangankan tadi apa sih namanya NaCl. Misalnya Na sama ini oksigen ya.
Ini kobat aja misalnya. Kobat itu kan sebenarnya biasa kan, dia logam kan kobat. Tapi kalau kobat itu isotopnya ditambah jadi radioaktif, kobalt 60 misalnya. Atau misalnya banyak ya yang isotopnya beda kan, dia jadiin apa sih istilahnya radio isotop gitu. Ya itu makanya ini jelas ngomong tentang makanan. Kita jelas 1000% ngomong tentang makanan ini. Makanya ini out of topic sih, tapi Ya, saya oke. ngerasa kasihan sama orang pertama yang menemukan uranium. Uranium kita kenapa sih ngemulai hal-hal yang bakal saya bahas panjang gitu? Ya, Nggak usah. makanya itu menarik kok, itu pembahasan ini bisa kemana-mana gitu. Tapi udah nanti kita bahas ke itu topik berikutnya aja. Uranium akan dibahas di topik perang dingin yang nggak tahu kapan nanti bahasnya. Iya, oke lah, boleh. Tergantung orang-orang, saya tidak memegang ini kan, kita demokrasi katanya. Amerika. Demokrasi bersyarat. Demokrasi terpimpin ya, terpusat. Kerajaan. Kita nggak mau bahas itu ya, kita nggak mau. Nggak ngebahas. Oke. Lanjut. Ya ampun. Garam tuh udah di awalnya ini ya, Pak. Saya sebenarnya agak penasaran sih. Garam itu kan paling baik ditemukan di air lautnya ya nggak sih? Yep. Apa zaman dulu tuh orang tuh kalau masak tuh asal ngelempar air laut aja ke masakannya aja atau enggak ya? Atau mereka udah tahu kalau mereka ngerebus air laut tuh nanti yang tersisa tinggal mineral garamnya itu aja. Saya punya respon menarik sih dari statement itu. Mana? Soalnya ini gini loh, ini sejarah makanan lah istilahnya gitu tuh. Iya. Enggak. Pertama kali orang menemukan garam sebagai penyedap rasa gitu loh. Soalnya itu garam kan pada dasarnya bukan sesuatu yang organik ya nggak sih? Kayak gitu loh. Itu gimana ceritanya gitu loh, kok bisa? Sesuatu yang ini nggak tahu ya, coba akhirnya bisa benar. Sebenarnya organik kan ya. Organik kan? Maksudnya kan kita benar-benar ngitungin reaksi kimia aja gitu. Misalnya air laut kita tampung, kecuali ditambah suatu yang kimia gitu kan, dia jadi sintetik kan gitu. Tapi kan selama air itu, ya mungkin sekarang garam banyak yang nggak organik karena memang ada garam yang beryodium ya ditambah yodium kan berarti. Tapi kalau zaman dulu kayaknya ya garam tuh pure gitu kan, dia ngolah dari apa. Sebenarnya gini sih responnya, kamu nanya masak kayak gitu, konsep masak itu sendiri tuh dari kapan gitu dimulai? Kapan orang bilang, oh iya saya lagi masak kayak gitu? Ya, paling ini kita balik ke masa orang pertama kali ini bercocok tanam aja dulu. Orang zaman dulu kan taunya ada tanaman ini di daerah ini, ya udah kita pindah ke sini gitu tuh. Akhirnya kita nomad pertama-tama kayak gitu ya nggak sih? Iya. Kan di sini ternyata banyak sapinya gitu tuh, jadi kita berburuin di daerah sini. Udah habis, ya udah kita pindah lagi ke daerah sini, makanya nomaden. Tapi akhirnya kita menemukan cara buat ternyata tanaman ini kalau kita bijinya tanam bakal tumbuh gitu dalam berapa hari. Agricultural Revolution. 10.000 sebelum Masehi ya kalau nggak salah. Di mana? Sungai Indus ya? Jadi ada 4 hotspot sih. Satu di Indus River Valley, satu di Nile River Valley, Mesopotamia, Mesopotamos, Smartpan, Mesopotamos, terus Yellow River di Cina. Jadi ada 4 itu yang ya udah jadi civilization, makanya cradle of civilization salah satunya. Itu salah satu peradaban pertama. Peradaban tuh berarti udah ada kayak pemerintahan, udah ada masyarakat, udah ada bahkan udah ada aturan kan gitu, kayak di Mesopotamia. Kayak gitu peradaban. Iya. Pertama ini ngikutin ujung-ujungnya gimana? Enggak, ini gap kan biasanya ini ya. Hal-hal. Nah, itu. Apa? Gimana? Gimana? Kenapa selalu dapat sungai enggak di dekat laut? Ya, sesederhana karena kita butuh air tawar. Iya. Kalau air laut irigasi nggak buat karena kita bercocok tanam gitu loh. Benar. Air laut kan dia terlalu ini gak cocok buat tanaman lah gitu ininya. Kandungan kadar garamnya tinggi, guys. Terus juga kan kenapa? Kalau pikir-pikir orang pertama yang ngebuat peradaban di pinggir laut itu gimana ya mereka dapetin air tawarnya gitu tuh? Peradaban di pinggir laut.
Mereka nyari Disaring zaman itu udah ada destilasi tuh. sebenarnya sih Destilasi ya kalau Ya nggak destilasi juga, maksudnya ya disaring gimana gitu. kayaknya bisa ya? saya belum belajar antropologi terlalu banyak. Cuman setahu saya ya yang pertama-pertama banget sih kayaknya ya mereka gak milih di laut gitu kayaknya. Mereka nyari Iya. sungai sih. Seenggaknya mereka ngikutin laut terus nyari suatu ini ya muara. Ini audiens siapapun bisa Nambahin, iya. nambahin di komen atau gimana. Cuman intinya setahu saya mah ya mereka nyari sungai gitu awal-awal. Ya jangankan ini ya, sekarang aja teknologi itu kan terbatas kan. Baru Israel, UAE, siapa apalagi ya? Pokoknya yang di Gulf itu yang mereka udah bisa convert air laut ke air tawar kan ya, bener kan? Tapi Kalau nggak salah. UAE itu apa tetap kekurangan air walaupun mereka bisa ini convert air laut ke ini. Ya karena mahal biayanya. Sempat mereka pernah punya ada ide ngambil air dari bukan air sih, es batu dari kutub utara gitu. Mereka ngambil bongkahan yang besarnya itu, terus nanti mereka jadiin ini apa air sumber airnya mereka. Bisa, cuman sampai kapan? Itu makanya. Itu berarti mereka memanfaatkan ini global warming. Iya. Nggak Ini langsung. saya mau ngebahas lain cuman nggak sama sekali out of topic, nanti aja. Emang Nggak tanaman apa sih? Gimana Achilles? Enggak. Iya, Achilles gimana? Hah? What? Tadi Apa? bunyi ngomong. Bukan. Tanaman apa aja sih yang pertama kali ini ditanam di peradaban pertama itu? Masa iya langsung gandum sih? Ya, Enggak. gimana? Ya tergantung dari daerah sih. Maksudnya itu, maksudnya nggak mungkin pasti gandum. Sebenarnya dari daerah gue. gini, jadi terutama 10.000 itu kan kayak daerah ini ya, daerah-daerah di sekitar Mesir gitu, ada namanya gini Mesopotamia dan ke atas ya. Mungkin kalau zaman sekarangnya dari arah Lebanon sampai Turki gitu kan, kayak sabit gitu. Istilahnya Levant. Jadi Levant itu kayak daerah yang sangat subur gitu. Levant kan. Nah, itu di sana sebenarnya dari tahun 10.000 sebelum Masehi ini ya kalau nggak salah sekitar itu, ya udah ada gandum. Namanya einkorn, emmer kayak gitu. Dan juga ada mungkin kayak lentil tahu nggak? Kayak pokoknya biji-bijian wheat udah ada, tapi mungkin bukan wheat yang kayak kita tahu sekarang lah gitu. Cuman udah lumayan bagus gitu. Kalau kita mau bicara yang lebih lama lagi, ada yang namanya teosinte. Nah, teosinte itu zaman-zamannya masih kita hunter gathering, itu jagung tapi ukurannya sebiji beras gitu. Oh, tahu yang ini ya, yang apa? Iya. Ini cuma biji gitu tuh. Itu jagung. Makanya itu udah sebenarnya kalau 10.000 tuh ya secara timeline sejarah tuh masih baru sih sebenarnya. Oh. Jadi udah ada sebenarnya gandum. Salah satunya gandum, biji-bijian udah. Tapi tergantung wilayahnya juga sih benar. Kayak gitu. Ini kita bicara yang dibudidayakan ya. Berarti oh ya nggak orang bukan gabut ya, maksudnya orang oh ya saya niat gitu. Saya nanam. Bukan kayak oh ya saya nemu ini, beda kan? Ini Gap dari tadi dengerin apa sih? Gap. Iya, masalah koneksi. Dan dulu Koneksi. sebentar. Oke. Ya, Tapi ini masih jelas ya? masih masuk sih. Oke. Ini sih apa? Paling zaman itu udah ada gandum ya. Zaman itu orang udah bikin roti ya itu tuh. 6.000 sebelum Masehi kan. Yang saya tahu itu kan di apa 3.000 di itu Mesir mereka udah nemuin bir. Bukan 3.000 lagi, 6.000 sebelum Masehi di Sumeria bahkan pertama kali. Oh, serius? Iya, bukan 3.000 lagi, 6.000. Mesir yang di Mesir itu. 3.000 mah udah Ramses, udah baru lah, udah lumayan ini, udah develop banget gitu. Jadi 6.000 udah dari 6.000 sebelum Masehi udah bikin roti, udah bikin roti ya, tapi ale. apa sih? Bir emang udah ada. Apa? Koko. Udah. Dari gandum, iya.
Di Bukan pokoknya gandum, malah ini apa jadi apa bukan terkontaminasi sih, udah mulai sih jamurnya yang buat itu yang kayak gitu ini udah mulai tumbuh kayak gitu tuh. Jadi mereka taruh aja di apa di air apa di madu gitu tuh, saya lupa. Udah begitu aja langsung jadi bir. Didiemin berapa hari. iya, itu mungkin Bukan dari gandumnya beneran, dari roti itu. justru saya tahunya gandum emang diolah. Memang orang Sumeria itu mereka udah ngolah gandum. Gandum difermentasi. Setahu saya ya, coba. Tapi intinya mereka udah lama, udah dari 10.000 tahun itu balik ke pertanyaan pertama, udah masak gitu. Kalau masak sih pasti udah ada sih budayanya kayak gitu, mau nggak mau. Sejak kita menemukan api gitu lah, kita udah mulai terbiasa buat masak gimana pun, ya nggak sih? Iya, benar sih. Secara konsep. Cuman bedanya kan, ya itu masak tuh apa definisinya kan berarti udah ada tekniknya ya. Udah rasa gitu. Belum benar-benar kepikiran sampai kita ini sih apa ini toke di rumah saya kedengeran nggak ya? Ini sigap sebenarnya ngomong tah. Kayaknya enggak. Bukan itu Bukan. suara kita. Iya. Oh. Iya. Barangkali kan soalnya. Gimana? Oh, emang nggak ngomong. Tak kira ngomong. Ini dia yang rekam sih itu. Jadi Oh iya. Oke. Nggak apa. Tapi rekamannya nggak nge-lag kan ya? Aman ya? Cuman ke delay aja kan? Aman. ya delay di. Oh ya udah, nggak apa-apa delay sih. Oke Ini, sih. tadi kan kita udah tahu itu apa kalau peradaban kan ujung-ujungnya kita ngikutin ke dimana kita bisa ngelakuin bercocok tanam segala macam gitu tuh. Akhirnya kita mungkin ada peradaban yang sampai sekarang belum kita temuin gitu tuh, selain di Sungai Indus, selain di tadi apa yang si river Atlantis. Yang C ya? Yellow River. Yellow River ya. Penyebutan itu saya agak bingung. Yingxi. Atlantis belum ketemu. Atlantis sih. Ya, Udah itu Atlantis juga menarik sih. banyak sekali ya. Tapi saya bosen itu apa namanya sama dari tadi sayur mulu, buang mulu apa segala macam gitu. Jadi apa dong? Kita mulai era keju kayaknya. Era keju deep fry. Walaupun deep fry daging dulu itu pertama kali kita ngedomestikasi hewan gitu tuh. Hewan pertama yang kita domestifikasi apa coba kira-kira? ya Coba. kisaran cattle. Kambing. Kemungkinan besar cattle. Bukan sapi. Bukan sapi, kambing dulu. Iya, kayak semacam sapi gitu. Bisa dicek lagi ya. Saya nggak barangkali nggak tahu. Setahu saya sih kambing. Itu karena sapi itu waktu itu masih terlalu besar gitu tuh kalau. Tergantung di mana juga. Hmm? Tergantung juga di mana sih ya. Gitu. Terus yang saya apa namanya? Oke lah kalau anjing tuh didomestikasi dari serigala ya nggak sih, ngebantu Ya. kita berburu kan pas itu mungkin bisa aja justru mereka duluan gitu tuh yang didomestifikasi gitu tuh. Nah yang lucunya itu kucing. Iya. Kucing itu mendomestifikasi kita, bukan kita yang mendomestifikasi. Iya tapi iya sih. Oke, silakan Kucing. expert Terlagi ngejin. para expert kucing ngebahas, silakan. Expert kucing. Ya enggak sih, sebenarnya bukan sesuatu yang besar banget gitu tuh. Terus nggak begitu ada hubungannya sama makanan, tapi sempat ada ini sih apa hubungan timbal balik gitu antara kita sama kucing gitu tuh. Soalnya gini, kalau anjing itu kan paling bisa
kita bisa komunikasi sama mereka, kita bisa minta mereka buat dan pesan-pesan bunyinya kita, bunyi ya bukan suara ya, bunyi dan suara itu berbeda. Kalau suara itu ada mengandung makna, kalau bunyi itu tidak. Nah, Oke. kita pakai bunyinya kita kayak gitu buat ngarahin si anjingnya itu, misalnya buat ngarahin gembalanya kita kemana gitu tuh. Itu koordinasi kita sama anjing. Tapi kucing itu awalnya karena kita ini cocok tanam, otomatis itu ada hama kan, ya nggak? Iya. Tikus segala macam kayak gitu tuh. Jadi otomatis tikusnya itu juga mengundang ya kucingnya itu. Jadi secara nggak langsung kucing itu pertama kali datang itu karena mereka terbantu sama kita yang ini Queen bercocok tanamnya itu, karena bercocok tanamnya itu juga mengundang ini ya tadi tikus kayak gitu tuh. Jadi sempat kita beberapa kali punya hubungan timbal balik sama mereka, tapi entah sejak di titik mana kita akhirnya mulai mengagung-agungkan kucing, kayak ya yang episode kemarin kita ngebahas, kita menyembahnya. Sebenarnya Mesir sih. Itu Yang Mesir. pertama kali udah notabene ya Sphinx, apa itu coba? Kalau bukan kucing. Itu Emang kura-kura, emang kumbang. iya sih. Maksudnya merepresentasikan gitulah. Maksudnya mungkin bukan kucing, cuman maksudnya ya banyak kan, itu emang jadi simbol suci gitu. Kalau nggak salah salah satu Firaun yang itu maaf ya ini kita menyebutnya, tapi diselesain itu, ditidurin itu bersama kucingnya dia gitu loh. Iya mungkin. Tahu kan ya, diawetkannya gitu. Pokoknya mereka ditaruh di piramid itu ya, tempat itu. Ya, itulah itu kan memang dengan ini, maksudnya dengan ininya yang mengasosiasikan dengan kerajaan dia kan, dengan kekuasaan dia apa gitu waktu itu. Jadi secara nggak langsung kita juga harus berterima kasih sama kucing gitu loh, soalnya kucing ngebantu ngejaga kita dari hama-hama tadi. Sebenarnya kalau kalau konsepnya kayak gitu, kita juga berterima kasih ke ular sih, kan ular juga makanin tikus. Nggak salah sih. Bener kan? Jadi iya. Gitu, awalnya diem-diemnya aja gitu tuh, mulai ngedeketin. Kayaknya kalau kita ngebahas itu bakal beda ya. Maaf loh audiens, saya jadi hal begini serius, cuman intinya kucing dengan anjing itu kayaknya beda sih secara positif. Maksudnya gini, value-nya berbeda. Tuh maaf kan jadi serius ya. Kucing dengan anjing itu berbeda gitu value-nya gitu. Kalau misalnya kucing kan kita dari pendekatan kayak tadi dan sebagainya, cuman ya kucing perang kayaknya saya nggak pernah denger gitu kan. Tapi kalau war dog atau kucing ituin narkoba yang di EE kayak gitu kan pakai anjing gitu kan. Pakai K9. Tapi kan kalau kucing kayaknya beda-beda. War Dogs itu sejarahnya agak menarik sih itu, tapi ya udahlah nanti aja. Iya, maksudnya intinya ya nggak bisa disamain sih. Maksudnya beda-beda. Saya ngerti maksudnya. Tenang aja. Udah OT. Iya, oke. Siapa yang bawa kucing padahal? Lanjut. Ya, maaf. Kan saya kucing rebahan. Iya. Kucing santuy. Kita lanjut ke masa depan aja lah. Saya yakin kalian semua udah menunggu kayak gitu tuh, kita ngebahas satu makanan yang ngebuat kita mungkin secara nggak langsung adiksi, yang hampir sama kayak narkoba kayak gitu tuh. Fast food. Wow. Terus kamu kampusnya deket ini nggak sih? Deket kota ya kamu tuh ya? Di kota lebih tepatnya. Bukan di kota kan loh tuh. Jadi akses ke McDonald yang segala macam gampang kan kamu? McDonald ya cukup gampang, cuman lebih baik nggak sering mengaksesnya. Soalnya tahu sendiri kan, fast food itu selain emang nggak sehat sih sebenarnya. Tapi ya itu gara-gara nggak sehat juga ya. Sesekali aja lah paling belinya. Sekali tuh seminggu berapa kali, Gus? Seminggu 7 Saya selama kali. kuliah nggak pernah. Gimana? Sehari sekali makan fast food gitu. Gimana, Gap? Nggak, saya selama kuliah nggak pernah beli begituan. Ya, karena kita berdua kampusnya jauh dari kota. Ini sih Jauh dari peradaban. kurang ajar. Gimana tadi seminggu sekali kamu berapa kali?
Enggak, itu cuma bercanda doang. Aslinya ya emang walaupun di kota itu banyak kan, tapi enggak beli, jarang banget. Itu juga paling beli kalau misalnya ada diskonan aja. Biasanya Iya. kamu apa aja makan di sana? Apa? Kamu biasanya di sana makan apa aja? Pecel. Oh iya, pecel murah sih, enak sih. Iya, Itu. cari yang murah dong. Kan anak Ah, kosan. ya, ya, anak kosan sih lah ya. Beda sama Kita yang di bawah saya tuh. enggak juga lah, kita juga harus menghemat lah, Ja. Ya, iya. Harus kita walaupun udah ini juga kan gimana caranya secara finance biar bisa ini gitu. Jadi Tapi kalau ya Anda ditawarin, Anda mau aja kan? ya saya nggak bilang saya nggak suka loh. Saya mah nggak ini kan secara konsep tetap apa ya istilahnya Alhamdulillah. ya tetap menjadi salah satu makanan yang menarik gitu. Yang mungkin Caesar juga makan gitu dulu. Yo. Ya secara harfiah kan karena Iya. ya mereka udah punya ayam goreng gitu pas zaman Roman. Zaman Roman, Ya ayam goreng ini yang pakai tepung kayak gitu. Pulum Frontoniano namanya. Ayam goreng Ya, pakai pulum Pakai tepung kayak gitu. Pulum Frontoniano iya. Fried chicken. Coba aja cari. Apa ya? Gimana ya bilangnya? Ayam zaman dulu itu sebelum tahun 1930-an ya, kalau nggak salah. Itu ayam itu tuh belum sebesar yang kita sekarang, iya nggak sih? Deep fried tapi udah. Iya. Kan ayam maksudnya ayam sebagai hewan gitu tuh. Sebenarnya gini, ayam yang kita makan sekarang kayak gimana sih? Tahu kalian? Kebetulan saya punya ya bukan saya sih, cuman tahu cerita dari yang memang ini ayam. Ayam broiler yang biasa kita makan kan yang apa yang satu Ya, ekor bisa anggap sampai aja 4 kilo gitu. anggap aja ada ayam geprek yang 15.000 sama nasi sama minum ya kan. Di saya Kok bisa? 10.000 loh. Apalagi 10.000. Kok bisa semurah itu? Pernah mikir nggak? Kok bisa semurah itu? Ya itu makanya. Gimana? Coba tahu nggak? Saya bisa ngasih insight sih ke sana. ayam tiran. Enggak, parah. Enggak, maksudnya bukan enggak yang bahaya sih, cuman maksudnya ya nanti aja saya jelasin sok. Ini aja apa gambaran ini apa pasar di kita sekarang adalah Accusation yang sangat menarik tadi. Langsung nggak salah ya kalau nggak salah kemarin tuh saya sempat ke pasar yang di ini di Banaran. Kok nyebut tempat iya pokoknya saya sempat ini apa ke pasar itu lihat itu ayam sekilo berapa 35.000 Berapa? 1 kilo tuh bukan 1 kilo benar iya 1 kilo itu 35.000 itu udah banyak loh. Iya. Kalau ayam kampung? 35.000. Mungkin termasuk murah sih. Ayam Kampung pasti lebih mahal. ya harusnya sih ayam broilernya aja ya kalau kamu broiler loh yang satu itu udah masuk dada sayap sama paha atas paha bawah. Kalau nggak salah saya ingat saya yang di supermarket kayak gitu 55.000 loh. Iya. Itu makanya gede kan itu tuh sebenarnya. 45.000. Ya makanya ya wajar sih maksudnya kenapa ayam memang udah jelas kan kenapa ayam populer karena memang murah gitu secara harga dibanding sapi yang 150 ribuan itu di kan. Indonesia, itu di Indonesia, di Amerika itu lebih murah. Di luar juga. Kok bisa? Jadi gini, sebenarnya kalau saya ceritain apa ya istilahnya? Kamu mungkin bisa jadi kayak enggan jadi makan ayam, cuman kalau saya mah very delicious so ya. Gini. Sama aja apa mau namanya? bilang itu apa namanya kalau goreng tuh nggak sehat tapi iyalah oke nggak apa-apa saya makan. Secara harfiah saya riset tentang nuklir. Nah, jadi gini, apa namanya? Pokoknya adalah salah satu set cara kerja bisnis dari ayam ya, terutama ayam-ayam yang sering dipakai gitu loh ke ayam geprek apa. Jadi mereka itu cuma 30 hari diperbanyaknya, digedeinnya gitu. Gimana caranya biar bisa cepet gede? Ya dikasih nutrisi tiap hari, disuntikin sintetik. Jadi kayak kitanya pakai steroid gitu. Kita yang misalnya kita ke gym tapi pakai biar berotot. Buat tumbuh ya, besar gitu ya. Secara harfiah kayak gitu. Jadi makanya apalagi ayam broiler, makanya banyak yang bilang kalau wings itu nggak bagus kan? Kenapa? Karena wings itu di tempat disuntiknya nutrisi itu. Jadi kayak akumulasi di situ gitu. Makanya cepet-cepet kan 30 hari udah gede. 30 hari udah gede kayak gitu. Ya ini mah saya nggak nyebut apa-apa ya. Maksudnya
Itu ya harusnya rahasia umum lah, kayak gitu udah tahu ya. Cuman intinya Enggak, saya serius itu. Sok, itu Achilles emang kamu tahu tuh? Enggak kan? itu tahu kayak gitu karena pernah inilah ada pihak yang pernah usaha di situ, invest di bidang situ. Jadi kan lihat ke peternakannya kayak gitu caranya. Makanya ayam-ayam yang udah itu ya makanya murah kan gitu. Karena ya udah cepet aja. 30 ini- udah langsung di itu gitu kan. Gitu ini dijual sih itu. apa? Ini insight aja gitu apa Harusnya dari disidang sih, ditindaklanjuti yang kayak Masalahnya gitu-gitu. gini, masalahnya kalau kita mau disidak semuanya gitu, saya nggak bisa bilang gini ya. Ini lupa kita bukan ngobrol, ini ngobrol umum. Intinya gini, itu nggak bisa mau dibuktiin juga susah karena emang mau untuk Iya sih. memenuhi demand. Sekarang gini ya, logik. Kok bisa gitu aja, simple. Ya tadi pertanyaannya, kok bisa geprek 10.000 sama makan sama nasi sama minum saya logik ya? Kan harus untung orang jualan, ya nggak? Memang si ayam Iya. itu murah, tapi kan pertanyaannya justru itu, kok bisa ayam itu murah banget gitu? Nah gitu aja sih. Kayak gitu. Kalau ini kita ya. ini insight aja sih apa misalnya kamu Royco ayam itu kan dari kaldu No. secara nggak langsung sebenarnya kaldu ayam yang di ini yang di jadi Iya. bubuk kan ya Iya. kalau nggak ini deh apa kaldu ayam pada umumnya gitu lah misalnya mungkin kamu bikin buat bubur tah apa kayak gitu atau kalau nggak buat mie ayam itu kan pakai kaldu ayam ya. Yep. Itu biasanya bahan yang paling sering dipakai itu buat kaldu itu kalau nggak mereka nanti tulang dari dada ayamnya ceker atau kalau nggak sayap. Nah sayap itu gimana itu? Padahal tadi kata kamu paling konsentrasi di sana. Iya, maka dari itu maksud saya itu mah ya contoh gini loh. Kita udah tahu kan kita sepakat ya burger apa kolesterol gak baik kan? Minyak apa gak baik kan? Pizza gak baik kan? Secara kesehatan ya? Iya kan? Bener nggak? Kolesterol itu apa sih sebenarnya? Kalau boleh dijelasin itu Achilles. Ya Achilles. Bisa aja sih saya jelasin, cuman Achilles dulu yang lebih emang jelas di situ gitu. Masih? Loh. Dia hilang. Itu balik lagi. Oke, aman. Achilles kenapa? Tadi DC tadi. Oke. Ini apa? Kita nggak bahas soal itu apa? Kolesterol itu. Kolesterol itu apa sih sebenarnya? Kolesterol itu lemak jenuh. Lemak jenuh yang ada di tubuh. Salah satu lemak jenuhnya. Jadi kita secara nggak langsung kita kalau makan apa? Tahu gajinya bakso kan? Berapa? Berarti itu makan itu dong. Iya, makanya kenapa bisa kena penyakit kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu bukan penyakit sih. Tapi ya itu gara-gara kolesterolnya tinggi jadi menyebabkan gejala-gejala yang disebut kolesterol itu. Iya. Intinya ya kan lemak tuh ada lemak terlarut atau enggak ya? Kita pernah belajar kan. Ya ada lemak yang memang dia itu agak susah gitu, agak nempel atau waxy kan istilahnya, apa ya? Gitulah. Kayak licin lah gitu mungkin ya kita ngebayang. Salah satu lemak yang kolesterol ini yang jenuh gitu. Jadi dia agak sulit ya untuk dilarutkan, bener gak sih kayak gitu kalau secara simpelnya? Jadi dia itu agak sulit untuk diproses lah gitu. Makanya kalau kebanyakan dia akan berakumulasi kan. Nah, akumulasinya itu kayak lengket kan gitu, singkatnya kan. Ini mungkin ada ini sih, pernah dengar isu ini nggak sih? Kalau katanya makan telur kebanyakan itu nanti kolesterolnya tinggi. Dengar nggak? Halo. Kalau itu enggak sih. Tadi saya baru tahu dari mungkin pernah dengar dokter siapa ya itu? Dia tuh jadi YouTuber terkenal juga gitu. Mungkin pernah dengar Dokter Jelly. Bukan dokter Jelly, dokter Eric Berg DC pernah dengar nggak? Eric Berdisi. Nah. Pernah cuman kayaknya pernah denger gitu. Pokoknya dia pernah ini apa membuat itu semacam apa video di YouTube gitu ngejelasin tentang telur. Jadi rupanya telur ini mengandung apa zat-zat yang justru ya mereka kolesterol tinggi telur itu nggak salah. Tapi di saat yang bersama mereka juga mengandung ini apa zat-zat yang mencegah kolesterol itu buat ini apa mengendap gitu tuh. Kayak apa aja ya, saya lupa gitu, saya bukan bidangnya itu ya pokoknya kira-kira zat-zat yang itu mencegah kolesterol apa gitu. Nah,
kayaknya Achilles ini Achilles tahu. udah Achilles tahu. udah bener-bener ininya. Chicken kolesterol. Ya ada sih sebenarnya. Oh, nih kalau misalnya kalau nggak salah, sebenarnya ada lawannya, ada lawannya kolesterol itu. Kan ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Iya. Ada yaitu yang lemak tak jenuh itu yang membantu ngangkat kolesterol. Kalau nggak salah, ini saya ingat saya aja dulu. Ingat saya. Nggak apa-apa lah, nanti kita bisa kita tambah-tambahin gitu, atau kalau nggak Iya. audiens gitu sekalian aja. Iya, Ini kita diskusi terbuka lah gitu kan. Iya. Dari aku juga. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya pengen naikin protein aja kayak gitu tuh, misalnya pengen bukan naikin berat badan ya, buat bina raga apa segala macam ya, justru bagus gitu tuh itu makan telur terus. ya telur itu sebenarnya proteinnya yang tinggi. Iya. Nah, tapi kita malah nambahin telur itu tuh ke burger gitu loh. Yang jelasnya itu ada pickle-nya gitu. Ini balik ke yang tadi ya, ke pertanyaan kamu. Jadi sayap itu gimana ya tadi? Sekarang gini, burger tambah, nggak tahu ya. Burger terus ada telur, ada keju. Menurut kamu rasanya gimana? Mantep banget. Nah, itu dia, itu alasan kita masih makan sayap gitu aja, simple. Sayap juga enak loh, soalnya itu konsentrasi umaminya gitu tuh dalam. Kan, sekali lagi saya nggak bilang nggak enak loh, saya cuma bilang ada kemungkinan itu akumulasi ininya ada di situ. Cuman bilang gitu doang gitu. Bukan berarti saya bilang, oh saya nggak suka, nggak beda ya kayak gitu. Ada alasan nama bakso ceker itu kuahnya enak banget. Intinya mah makan ya. Karena ceker itu enggak gimana? Ya singkat aja sih sebenarnya, ceker itu ya kaldunya itu pada di sana semua gitu tuh. Mohon maaf, lemaknya gitu tuh di sana semua. Termasuk sama sayapnya juga. Ya intinya ya it considerably lah gitu. Jangan lupa makan sayurnya, jangan lupa buah kayak gitu kan sebenarnya. Itu. Yang menarik sebenarnya karbohidrat sih. Yang nggak bagus sebenarnya karbohidrat kan yang banyak karena glukosa. Ini sih yang sempat disinggung sama pacar. Nasi itu sebenarnya jangan banyak-banyak. Kalau lauk banyak sebenarnya oke sih gitu. Jadi nasi itu cukup. Walaupun memang ya kemungkinan besar kamu masih lapar gitu. Ini sih, ini menarik sih. Kemarin saya sempat beli bayam nasi merah. Bayam satu ikat. Satu ikat bayam 5.000, murah tuh enak. Tumis sama tahu dijadiin bayam aja gitu tuh. Bisa dimakan 2 hari. Bisa dimakan 2 kali dan kenyang, malah nggak pakai nasi sama sekali. Nah, tapi bayam itu kan maksudnya bayam kan itu? Ya tetap aja kita perlu nasi. Sebenarnya ya ujung-ujungnya nggak hanya nasi. Sih. Mau bikin, nah itu mie beda lagi loh. Kalau mie justru nggak sehat kan kalau mie. Ya, tahu, tapi masih karbohidratnya gitu loh. Iya. Seenggaknya gini loh. Sebenarnya ada yang sehat-sehat tapi mungkin kita agak bukan enggan sih, nggak biasa aja. Oatmeal sebenarnya. Oatmeal nggak pakai gula ya, terutama gitu. Nggak pakai susu kental manis atau apa yang buat pemanis itu. Pakai gula juga. Tersinggung saya. Loh, kok kesinggung? Berarti saya kan cuma ngomong doang. Nah, kita pakai oatmeal, makan oatmeal kan. Oatmeal pakai buah. Kayak gitu aja cukup, rasanya plain kan makanya. Mungkin ya kasih gula, kasih itu oke lah, emang enaknya dipakai susu kan gitu, biar apa. Udah kayak gitu, ya udah dimakan sarapan apa. Sebenarnya nggak perlu apa sih istilahnya. Itu secara ekonomis sudah menghemat banget sih. Sok aja dihitung. Iya, itu terbukti sih. Buat orang bahkan sehat, iya nggak sebenarnya. Cuman kita kan nggak kayak tidak berasa gitu loh. Jadi mungkin ya tergantung. Ada di kos-kosannya ada ini nggak, ada kayak pemanas air nggak? Pemanas air? Ada ini sih, kompor. Oh, ada kompor. Ya ini misalnya kamu pengen hemat ya kamu segi oatmeal aja. Yap, oatmeal. Nanti di rumah di kosnya taruh susu aja gitu. Kalau saya sih udah tak ganti sih, maksudnya yang lebih sehat daripada nasi ya nasi merah. Ya. Seriusan? Bisa kamu bikinnya? Ya bisa. Sama. Cuman ya lebih mahal aja. Ya, oatmeal kan emang nggak biasa kan, soalnya orang Indonesia makan oatmeal gitu. Kalau orang Indonesia kan biasanya makan nasi kan. Ya itu alternatifnya nasi merah kalau misalnya mau cari yang sehat.
Biasanya lauknya apa kamu tuh? Lauknya sayur sama ikan. Dari pecel yang tadi. Mm, Ya mm. enak ya. Kadang sayur sop, sayur bayam atau pecel sayurnya. Ganti-ganti sih biar nggak bosen. Kok malah sehat sih di sana? Iya. Ini kayak sih kita ketemuan yang tiga naik berat badan sih bagus ini sih. Bukan bagus. Sebenarnya Jeff, sebenarnya Nyebutkan sebenarnya kalau mau cerita gitu gimana ya? Sorry ya. Saya udah lagi ngebiasain sekarang udah lumayan inilah dirutinin olahraga 10 kilo gitu. Oh iya. Seriusan 10 kilo? Bukannya kamu ini ya, apa motoran aja? 10 kilometer. Belum berangkat. 10 Motoran kan? kilometer. Enggak, maksudnya ini yang pakai kayak sepeda ini gitu loh, Jeff, kayak Seriusan treadmill sepeda? gitu. 10 kilo? Enggak Oh. treadmill ini sepeda statis gitu kan. Oh, Misalnya terus ya udah makannya juga nasi gak banyak. Makan siang saya cuma roti aja. Karena kalau saya ada kondisi lain ya. Intinya dokter saya nyaranin buat ngurangin glukosa, jadi nasi gak boleh banyak sekarang. iya. Iya. Masalah personal yang mungkin di sini kayaknya gimana gitu. Ini obrolan privat. Kalian ngerti sih maksud saya gitu. Ya paham. Ya, jadi ya di satu sisi saya emang kayak dipaksa hidup sehat gitu. Oh, apa bagus. Karena rupanya ya enzim yang ada satu enzim lah gitu. Intinya gini. Ini buat kita semua sih sebenarnya. Enzim yang ingin ngebuat kita stres lah gitu ya. Itu ya endorfin senang lebih ke kayak apa ya? Ya mungkin kayak semacam serotonin gitunya lah. Jadi memang itu tuh dipengaruhin oleh glukosa gitu. Semakin banyak glukosa, semakin kita bisa stres gitu loh. Makanya kalau misalnya sebenarnya kalau kita stres justru harusnya mengurangi gula. Jadi kita salah kan biasanya suka malah makan coklat kayak gitu. Coklat buat ningkatin endorfinnya bagus apa? Hormon yang buat tambah stres gitu. Ya makanya apalagi memang orang yang lagi menurunkan hormon yang mengeluarkan itu ya nggak bisa makan glukosa banyak. Tapi ya sesekali disempatkanlah ke Mas Ronald McDonald gitu misalnya. Atau mungkin sebulan sekali lah gitu, kalaupun nggak boleh banget gitu. Iya gitu. Saya nggak bilang nggak suka loh, sekali lagi loh. Tapi ya itu. Iya. Sebulan sekali nggak ke Mas Ronald itu, tapi ke ini apa namanya Dominix. Kalau nggak ke Mas Carl Junior. Juga sama aja kayak gitu sih. Enggak kok. Ya pokoknya intinya kalau saya mah enjoy aja. Tapi tetap apa sih istilahnya? Mana? Enjoy tapi tetap seimbangkan lah gitu. Tetap seimbang aja gitu. Nggak yang strict banget. Saya mah jujur aja nggak bisa sih kalau sampai nggak bisa lah orang saya. I mean we love fast food. Come on, don't lie, don't be a hypocrite, come on. Iya. Yang penting imbangin sama ininya lah, olahraga itu. Yep. Ya jadi kayak ngomongin kesehatan gitu. Ya kan enggak tadi aja dari awal kita ngebahas soal fast food kayak gitu. Iya. Fast food dari awal kita tahu apa bahayanya di mana aja kayak gitu loh. Yep. Ya gitu. Jadi kalau secara kesehatan ya nggak salah. Maksudnya kayak tadi sayur gitu ya. Maksudnya minimal ada entah pakai roti aja atau apa gitu. Buat yang karbohidrat itu sih bagusnya gitu. Takutnya bukan apa-apa, takutnya ada yang tidak optimum gitu kan ininya. Soalnya kalau makan nasinya aja juga kan makanya orang nasi sama telur kan gitu. Karena paling simpel kan, atau nasi sama tahu sama tempe. Karena memang itu kan protein kan. Jadi makanya nasi, tempe, telur tuh apa ya istilahnya sebenarnya versi simple yang sebenarnya udah ya secara gizi udah ini tuh karena apa sih namanya, komposisi tuh tepat gitu. Walaupun sebenarnya tempe itu kan ini apa protein nabati. Protein tapi dari nabati kan. Iya. Enggak sebanyak itu, tapi enggak sebanyak hewannya, tapi ya lumayan lah gitu ya. Istilahnya cukup lah gitu buat untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu secara umum. Ya nggak tahu nih Achilles nih begitu.
Oh, itu udah beda bidang lagi sih sebenarnya kalau kebutuhan. barangkali Barangkali minimal tahu lah gitu. Kalau ya tahu sih kalau itu sebenarnya sehari-hari itu ada kebutuhan kalori per harinya gitu. Terus ada kebutuhan protein per hari gitu-gitu. Nah, Kamu masih pada inget nggak itu apa hitungan-hitungannya itu yang kebutuhan kalori kayak gitu? BMI Ah, masih ingat mah inget. yang mass index gitu kan ya? Itu saya udah lama nggak hitung berat badan jadi nggak tahu. Itu pakai aplikasi Iya. aja biasanya bisa. Oh Oh, bisa, Bisa keukur. Iya, pakai aplikasi bisa keukur kok. bisa. Kebutuhan sehari, iya kebutuhan sehari-harinya. Nggak, Berat. maksudnya berat badannya kita nggak tahu loh. Iya, tinggal masukin berat badan. Berat badan saya nggak tahu sekarang tuh. Oh, iya timbang dong. Timbangnya kita nggak tahu di mana. itu godaan, gak usah please, langsung aja. Pokoknya ada roti, ada apa kita, atau ada nasi, ada apa, just eat it. Iya ya mas. maaf, nggak Ini apa-apa, itu apa sih? Gimana ini? Udah berapa menit kita ini jalannya? iya, udah berapa? Nggak, Gap. Ini BTW untuk yang audience, kenapa Gap gak terlalu aktif karena ada kendala sinyal gitu. Jadi Gimana kan? Juga gimana? oh iya, Jadi, oke, itu udah 1 jam 15 menit ya. Oke. ya udah lumayan. Gimana? Kalau ini sih kayaknya karena memang kendala ini juga ya. Semoga recordnya aman. Jadi bisa. Teman lama insya Allah. Ini apa kita selesaiin dulu sampai sekarang dah? Subung udah 1 jam setengah. Dicukupkan dulu. 15 menit. Cukupkan aja Terserah. dulu lah ya. Itu nanti kalau kelamaan nanti kita kayak kajian ini apa Islam. Lecture bisa 3 jam juga sih. Maksudnya apapun Iya sih, sebenarnya. iya, makanya. Tapi kan kita ini maksudnya santai aja gitu loh. Iya. Kalau kamu lagi nyetrika sambil dengerin kan enak gitu loh. Apapun itu, pokoknya ya maaf kalau ya gitulah pokoknya. Ya gitu lah. Nanti kita nunggu ini ada clippernya gitu. Siapa sih yang mau ngeklip? Gak bercanda. Barangkali gitu loh ya. Pusing. Ya, oke gitu. Oke, jadi itu mungkin bahasan untuk kali ini. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang, nggak tahu, kita lihat nanti. Nah, kalau ada yang request ya silakan aja nanti di komentar kayak gitu Silakan komentar. Jangan lupa. Saya sebenarnya sangat gak suka sih kalau dengar seperti ini di YouTube. Cuman jangan lupa like dan subscribe. Saya sangat hipokrit sekali. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya kan itu apa kayak semacam Ada cara lebih baik. ya gratis gitu loh, gratis. Ada cara gitu. lebih baik untuk bilang hal itu ya enggak. Ya, minimal audiens tahu kalau ya ini settingan, jelas settingan saya ngomong kayak gini. Ada skrip di depan saya. Skrip ya bisa nih kamu itu apa niat banget tuh nulis sampai segitu. Saya nulis. Enggak, saya cuman ada skrip epilog, skrip kayak tadi karena ya gitu. Ya, Jadi bukan nanti saya bakal ngomong lagi. Oh yang kemarin bener-bener ada yang nonton dong. Ya ada lah. Memang ada ini juga Iya, audiens ini 16. semoga memang yang lanjutannya siapapun ini ya please share ke orang-orang yang menurut Anda Mantap, tertarik mantap. dengan omongan beginian karena mungkin aja nggak semua orang. Sarap subscribe. Iya, apapun itu. Oke. Gap, mungkin ada Makasih. salam pemanis untuk audiens apapun itu, entah gestur, entah gerakan, entah apa itu, silakan. Kayak gitu. Kasih senyum aja kalau mau. Silakan. Manis. Ya? Gimana? Sudah. Silakan ada yang ingin epilog. Kalau nggak salah saya kemarin epilognya deh. Sekarang mungkin Achilles karena Achilles sehubung ini apa mungkin ada ini apa gimana saya akhirnya join ke kita ini di episode kedua. Apa? Kenapa? Mungkin ada pesan-pesannya gitu tuh, terima kasih tak apa gitu ke Oh iya, terima kasih udah memberikan kesempatan join dalam ngotai episode 2 ini. Selanjutnya ajak lagi dan jangan untuk audiens jangan bosan-bosan untuk nontonin ngotai yang agak random ini. untuk denger
member Iya. member paling sibuk gitu tuh, si Bener. paling sibuk gitu tuh si Paling sibuk. Achilles ini. Ya, Paling sibuk. ya mohon maaf untuk si paling sibuknya. Itu ujian loh, Iya, nggak langsung. karena ya ujian bener. Ujian waktu. Ujian waktu. Terima kasih untuk untuk penonton sekalian. Mohon maaf itu kita menghabiskan waktu segini banyak, tapi semoga dengan obrolan kami ini kita bisa menghibur kalian di waktu senggang kalian gitu tuh, dan semoga ucapan topik yang kami bahas membantu kalian untuk membuka hal-hal yang baru. Dari saya, Kucing Rebahan, kemudian ada Achilles, terus ada Pak Mendel, terus ada yang terakhir yang dari tadi udah tadi hebat-hebat ngebuat ini icon kucing, icon Achilles, icon si siapa? Ini Mendel beneran ya kamu ya? Iya. Ya bener ya. Ya itu icon-iconnya kami itu. Terima kasih banget buat Semoga selanjutnya Mbak cantik ini. Semoga selanjutnya bisa aktif karena mungkin sinyalnya lebih bagus lagi. Dan mungkin ya dari saya kapanpun Anda berada ya, dan dimanapun Anda berada, jangan lupa makan yang teratur dan yang cukup, eat considerably. Jangan lupa mengenjoy apapun yang Anda makan. Sangat bijak. Ya udah, terima kasih udah para penonton. Dari saya Kucing Rebahan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.